Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kita dalam program Kilatan Ramadan yang mengkaji tafsir surat Yasin karya Syekh Hamami Zaddah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Fatihah. Semoga dengan bacaan Fatihah ini apa yang kita kaji memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keberkahan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita menjadi jiwa-jiwa yang bersyukur dan bertumbuh. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai kepada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna lan dadiaken sapa kita min baini aydihim saking ngarepe kaum saddan ing sekat, wa min khalfihim lan saking burine kaum saddan ing sekat. Fa asyaina nuli nutupi sapa kita hum ing kaum fahum hale utawi kaum la yubsiruna iku ora padha ningali sapa kaum. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nazala tumurun apa hadhil ayatu ikilah ayat fi riwayatin ing dalam sebuah riwayat fi haqi Abi Jahlin ing dalam nyatake Abu Jahal wa sahibi lan sahabate Abu Jahal min Bani Mahzumin saking Bani Mahzum. Wa dzalika lan utai mengkono riwayat anna Abu Jahlin satemene Abu Jahal halafa iku bersumpah sapa Abu Jahal lain ro'aitu lamun weruh sapa ingsun Muhammad dan Muhammad sholli hali salat sapa Muhammad lardhonna yakti bakal ngremuk temenan sapa ingsun roksahu ing sirahe Muhammad bil hajari kelawan watu. Fa'ata nuli nekani sapa Abu Jahal hu ing Kanjeng Nabi Muhammad wa huwa hale utai Kanjeng Nabi Muhammad yusolli iku salat sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Saya membaca ada yang Muhammad, ada yang Kanjeng Nabi Muhammad, karena ketika saya membaca ro'aitu Muhammad, weruh sapa ingsun Muhammad, ing Muhammad ini yang berbicara Abu Jahal, sehingga tidak mungkin dia itu sopan gitu, tidak mungkin. Ketika bacaannya itu bacaan yang tidak dikatakan oleh orang kafir, Abu Jahal dan teman-temannya ini, maka saya membacanya pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan, wa mahulan iku sertane Abu Jahal hajarun utawi watu liat maka supaya ngelempar, supaya nyawat balang sinten sapa Abu Jahal. Damaho itu melempar sampai tembus ke otak. Hu ing Kanjeng Nabi bi kelawan hajar. Falamma rafa mongko nalikane ngangkat sapa Abu Jahal ya dahu ing tangane Abu Jahal isbatat mongko tetep apa yadahu ila unukihi dumugi tumeka gulune Abu Jahal. Dalam teks lain itu tidak menggunakan kata isbatat, tapi menggunakan kata syalat. Syalat itu jimpe mati rasa gitu ya. Wala sikolan melekat apa al-hajaru watu biyadihi kelawan tangane Abu Jahal hatta fakau sehingga melepaskan sapa Abu Jahal hu ing hajar anha saking yaduhu bijahdin kelawan kekuatan, kelawan temenanan. Falamma ada mongko nalikane bali sapa Abu Jahal ila ashabi marang sahabate marang kanca-kancane Abu Jahal fa akhbaro nuli ngabarake sapa Abu Jahal hum ing ashabi faqala nuli ngucap sapa rajulun salah seseorang mim Bani Mahzumin saking Bani Mahzum ana utawi ingsun aktulu bakal mateni sapa ingsun hu ing Muhammad bihadal hajari kelawan ikilah watu. Fa'ata mongko nekani sapa rajul nuli nekani sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi Muhammad wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad yusolli iku salat sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Fa'arada nuli ngarepake sapa rajul ayarmia ing yen to balang hu sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi al-hajar ing watu. Fa'ama nuli membutakan gawe wuta sinten Allah taala basarahu ing mripate rajul. Faja'ala monggo tumandang monggo dadi sapa rajul yasmau iku krungu sapa rajul sautahu ing
suwantene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yaro lan ora weruh sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Faraja nuli bali sapa rajul ila ashabi marang sahabate rajul. Falam yaro nuli ora weruh sapa rajul hu ing ashab hatta nadau sehingga padha ngundang sapa ashab hu ing rajul. Faqalu nuli takon sapa ashab ma ing apa sonata gawe sira. Kola mongko jawabi sapa rajul maro itu ora weruh sapa ingsun hu ing Muhammad walakin samitu tetap niku sapa ingsun so tau ing suarane Muhammad wa halalan menghalangi baini antara ingsun wa bainahu lan ing antara Muhammad apa syai'un suwi-wiji kahatil ijli kaya dene tingkae pedet yan fuhu kang obat ngabetake apa al ijil bidan bihi kelawan ekore ijil buntute ijil walau dono tu lamun marpi sapa ingsun minhu saking ijil akal layak bakal mangan apa al ijil ni ingsun obat dadalika lan semangsane mengkono mau ulama aroda semangsane ngarepake sapa Abu Jahal Muhammadin ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak tiru mengkora kuwasa sapa Abu Jahal ayaro ing yen weruh sapa Abu Jahal hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ayat ini turun yang menceritakan sebuah cerita Abu Jahal dan teman-temannya dari Bani Mahzum. Jadi suatu ketika Abu Jahal itu bersumpah jika saya melihat Muhammad yang sedang sholat maka saya akan meremukkan kepalanya dengan batu ini. Kemudian Abu Jahal itu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad waktu itu sedang sholat. Nah, karena dia sedang membawa batu maka dia ingin melemparkan mengenai kepalanya damahon. Maka ketika dia mengangkat tangannya itu tetap saja di lehernya ya. Kalau dalam teks lain tadi tangannya itu mati rasa sampai kepada lehernya dan seolah-olah batu tersebut melekat erat di dalam tangannya sehingga walaupun dia dengan susah payah melepaskan dia tidak bisa ya. Dia mau melepaskan itu susah payah, tidak bisa ini. Ya, kalau mau melepas itu susah payah. Bijatin. Dan setelah itu dia kembali kepada para sahabatnya dan mengabarkan cerita tersebut bahwa dia kepingin melempar tapi tangannya itu mati rasa. Tangannya itu tetap saja di di lehernya gitu ya. Kemudian setelah dia cerita, ada seseorang dari Bani Mahzum ini mengatakan, saya akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Nah, kemudian benar, dia mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu itu sedang sholat. Kemudian ketika dia ingin melemparkan batunya yang dibawanya tadi, Allah membutakan matanya. Jadi dia itu mendengar suara Rasulullah tetapi dia tidak melihatnya. Maka kemudian dia balik kepada teman-temannya ini tadi, dan ketika dia balik dia tidak melihat teman-temannya ya, sehingga teman-temannya ini berseru ya, memanggil dia. Kemudian teman-temannya ini berkata, apa yang kau lakukan kepada Muhammad? Dia mengatakan, saya tidak melihatnya tetapi saya mendengar suaranya. Seolah-olah antara saya dengan Muhammad itu ada sesuatu seperti anak sapi yang selalu mengibas-ibaskan ekornya. Ketika saya ingin mendekatinya, dia seolah-olah ingin memakan saya. Maka dari kejadian tersebut, setiap kali Abu Jahal itu ingin melakukan sesuatu yang jelek kepada Nabi Muhammad, dia tidak mampu melihatnya. Wa fi riwayatin lan ing dalam kesebut ing dalam sebuah riwayat nazalat tumurun apa hadhil ayatu ikilah ayat fi taifatin ing dalam sebuah pantan sebuah kelompok min Quraisy saking Quraisy suku Quraisy wadalika lan utai mengkono riwayat anan nabi yang satemene Kanjeng Nabi alaihi salam ma'asabi iku sertane sahabat-sahabate Kanjeng Nabi kanu wonten sinten Kanjeng Nabi ma'asabi jalisina iku duduk kabeh padha duduk yauman ing padha lungguh yauman ing dalem suci dina inda babil Ka'bati ing dalem pintu Ka'bah. Faqala nuli ngucap sapa Quraisy ta'alo rene nak hudu nangkep sapa kita Muhammadan ing Muhammad ma'ashabi sertane sahabate Muhammad
wa nadhabulan budalan kita membawa kita bihim kelawan Muhammad ma'ashabi ila jabali Abi Kubaisyin marang gunung Abi Kubais. Fanak tulu nuli mateni sapa kita Muhammad dan ing Muhammad wa min ashabihi lan iku setengah saking sahabate Muhammad kancane Muhammad man utai wong layar do lan kang ora ridho sapa man dinahu ing agamane Muhammad lah mongko ngecolake melepaskan sapa kita sabilahu ing dalane man wa illa lan lamun ora layar do fanak tulu mongko bakal mateni sapa kita kullahum ing sekabehane Muhammad ma'ashabihi wa ba'da hadhil musyawarati lan sak badane ikilah musyawarah ittafaqu padha sepakat sapa Ta'ifah min Quraisy wa atau lan nekani sapa Ta'ifah min Quraisy ila Muhammadin marang Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wa ashabihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faja'ala mongko ndadekaken sinten Allah taala halimahulur Allah bainahum ing antarane Ta'ifah min Quraisy satan ing tutup wa min halfim lan saing burine Ta'ifah min Quraisy satan ing tutup lam yarau kang ora weruh sapa Ta'ifah min Quraisy Muhammad dan ing Muhammad ing Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabahu lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Lah sedangkan dalam riwayat lain itu waktu itu ceritanya adalah waktu itu Nabi Muhammad beserta para sahabat itu sedang duduk di pintu Ka'bah. Kemudian orang-orang Quraisy ya ada sekelompok orang Quraisy ini memanggil teman-temannya ke sini. Mari kita tangkap Muhammad. Ya, beserta sahabatnya dan kita bawa ke gunung Abi Kubais. Kemudian kita akan membunuh Muhammad. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang rela meninggalkan agama Muhammad, maka kita lepaskan. Tetapi jika tidak, kita bunuh semuanya, gitu ya. Setelah musyawarah tersebut, mereka sepakat dan mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan ternyata setelah itu Allah menjadikan di antara orang-orang kafir Quraisy ini dan Nabi Muhammad beserta sahabatnya menjadikan ada sekat ya. Di depannya ada sekat, di belakangnya ada sekat sehingga mereka tidak mampu melihat Kanjeng Nabi Muhammad beserta sahabatnya. Itu dalam salah satu riwayat. Wa fi riwayatin lan kesebut ing dalam sebuah riwayat nazalat tumurun apa hadhil ayatu ikilah ayat fi haqqil musyrikina ing dalem nyatakake wong musyrikin. Wa talika lan utai mengkono-mengkono riwayat annahum satemene musyrikin kanu iku ana sapa musyrikin mujtamiina iku kumpul kabeh fi majlisin ing dalem sebuah majlis ing dalem sebuah tempat wahidin kang siji. Minhum iku setengah saking musyrikin kala ngendika sapa ba'duhum sebagian ulama fi haqqi Muhammadin ing dalem kala ngendika sapa ba'duhum sebagian musyrikin fi haqqi Muhammadin ing dalem hake ing dalem nyeritakake hake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana ing suci-suci. Faqala nuli ngucap sapa wahid in ra'aitu lamun weruh sapa ingsun Muhammad dan ing Muhammad kultu mongko bakal ngomong sapa ingsun ngucap sapa ingsun kada ing mengkene wa kada lan ing mengkene di dalam naskah lain bukan lafal kultu tetapi fa'altu kada wa kada fa'altu nglakoni sapa ingsun kada ing mengkene wa kada lan mengkene wa faja'an nuli teko sinten datang sinten an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qoma lan jumeneng sinten Kanjeng Nabi indaw ing dalem sandinge wahid wa qur'a lan mau sinten Kanjeng Nabi surat Yasin ing surat Yasin ila qoulihi marang dawe Allah taala fahum la yubsirun wa ba'da dzalika lan sabadane mengkono-mengkono mau akhoda ngalap mengambil sinten an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komdotan ing satu genggam ing sak genggam minaturabi saking debu waroma lan nyebarake mbalang menyebarkan ya kalau debu disebarkan mbalangake nyawatake sinten Kanjeng Nabi ila wujuhim marang
wajahe musyrikin wa lihyatihim lan janggute musyrikin wa dhahaba lan lewat sinten Kanjeng Nabi mimbainihim ing antarane musyrikin falam yarau mongko ora weruh sapa musyrikun wa hum hale utawi musyrikin yan fuduna iku padha ngibas-ngibasake ngipat-ngipatake sapa musyrikin aturoba ing debu min wujuhim saking wajahe musyrikin walihyatihim lan janggute musyrikin wayaqulu nalan ngucap sapa musyrikin wallahi demi Allah maroaina ora weruh sapa kita hu ing Muhammad wa masami'na lan ora krungu sapa kita sautahu ing suarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita lain ya, riwayat lain mengatakan bahwa bahwa ayat ini turun menceritakan orang-orang musyrikin. Mereka itu sedang berkumpul di suatu tempat dan kemudian mereka membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salah seorang mengatakan, jika saya melihat Muhammad, saya akan mengatakan begini dan begini. Ya mungkin ini mengatakan sesuatu yang jelek begini dan begini. Tetapi dalam teks lain, saya akan melakukan, menyakiti begini dan begini. Gitu ya. Kemudian Nabi itu datang, lewat gitu ya, datang. Dan Nabi berdiri di samping mereka, di samping dia, orang tersebut. Kemudian Nabi membaca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin sampai kepada ayat ini fahum la yubsirun. Dan setelah itu Nabi mengambil segenggam debu tanah ya, tanah di sana kan kayak debu ya, kayak pasir gitu ya. Tapi segenggam debu dan kemudian menaburkan di wajah dan janggut mereka. Dan Nabi lewat ya, dan lewat di antara orang-orang musyrikin tersebut dan mereka tidak melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan orang-orang ini menyeka dengan terus-menerus debu yang ada di dalam wajah dan jenggot mereka, dan mereka mengatakan demi Allah saya tidak melihat Muhammad dan juga tidak mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasawaun lan padha uga alaihi mengatasi kaum angdar ta'ono to memperingatkan sirahum ing kaum amlam tungdir utawa orang memperingatkan sirahum ing kaum la yuminuna ora bakal beriman sapa kaum. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Li'annahu krono satemene kelakuan sabata tetep fi ilmillahi ing dalem ilmune Gusti Allah taala annahu min satemene kaum la yu'minuna iku ora bakal beriman sapa kaum bal yamutuna bali mati sapa kaum alal kufri ing atase kekufuran fayadkhuluna mongko bakal mlebu sapa kaum annara ing neraka fa'ala hadza mongko ing atase iki atakdiru utawi takdir yakunu ana apa al indaru indar memperingatkan takidan iku kanggo mentauhidi lil hujjati marang hujjah kanggo hujjah li ingkarihim krana ingkare marang ingkare kaum. Jadi ayat ini itu apa sama saja engkau memperingatkan atau tidak, mereka tidak beriman. Ini sebagai hujjah bahwa kemarin kan mereka tidak mengakui kerasulan Rasulullah SAW. Ini sebagai hujjah bahwa mereka itu benar-benar salah, mereka itu benar-benar keliru dengan anggapan mereka, sehingga mereka tidak akan beriman gitu ya, tidak akan beriman karena orang diperingatkan dan dia tidak sadar. Nah, ini kan yang diperingatkan itu kan yang salah gitu ya, yang diperingatkan itu yang salah. Jadi apa yang pada ayat sebelumnya ketika orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy itu tidak mengakui Nabi Muhammad SAW kemudian diperingatkan. Tetapi walaupun diperingat sebenarnya mereka jelas-jelas tidak akan beriman. Jadi ayat ini menekankan, ayat ini menguatkan bahwa apa yang mereka katakan itu jelas-jelas kesalahannya gitu ya.
Innama tungdiru angin mestine innama tungdiru man ittaba dzikra wa syarah mana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Innama tungdiru angin mestine memperingatkan sira maneng wong ittaba kang anut sapa man adzikra ing pitutur dzikra ing Al-Qur'an khosya lan wedi lan khawatir sapa man lan wedi sapa man Ar-Rahmana ing zat kang maha welas asih bil ghaibi ing dalem wektu samar. Fabasyir mongko bungahno sira memberikan kabar gembira sirahu ing man bimaghfiratin kelawan ampunan wa ajrin lan pahala lan ganjaran karimin kang mulya, yakni ngersakaken sinten Gusti Allah ya Muhammad he Muhammad indaruka utawi memperingatkan sira bil Qur'ani kelawan Qur'an la yufidu iku ora bermanfaat apa indaruka illa liman kejaba marang wong aman kang iman sapa man billahi kelawan Allah wa bi risalatika lan kelawan kerasulanmu. Faman mongko ta saben wong tabi'a iku anut sapa man kamal Qur'ani ing hukum-hukum karo Qur'an wal hadis lan hadis wa dzakara lan ingat lan zikir lan nutur sapa man Allah ing Gusti Allah bil qalbi ing dalam ati wal lisan lan lisan fi halil ghaibati ing dalem tingkah ora ana minal khalqi saking makhluk. Au khofa utawa sapa man minal adabi saking adab al ghaibi kang samar kang rahasia alladzi ahbarta kang wis ngabaraken sirahu ing alladzi bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an wal hadis lan hadis. Faman mongko ta sapane wong kana iku ana fihi iku ing daleman apa hadil ausafu ikilah sifat fa basyir mongko paringo mebungah sirahu ing man bi anallahu kelawan satamen Gusti Allah taala yafiru iku ngapunten sinten Gusti Allah jami'a dunubihi ing sekabehane dosane man wa yudhilu lan bakal nglebokaken sinten Gusti Allahu ing man aljannata ing surga wa yutilan paring sinten Allahu ing man thawaban ing ganjaran adiman kang agung. Jadi ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan, mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya, ataupun dia mengingat Allah dengan tidak ada orang yang melihatnya. Maka berilah kabar berita ya, kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi ayat ini seolah-olah Allah menginginkan ya, Allah ingin menginginkan bahwa wahai Muhammad, memperingatkanmu, engkau memperingatkan dengan Quran itu tidak akan memberikan faedah kecuali pada orang-orang yang beriman kepada Allah dan ke risalahmu dan ajaranmu. Maka barang siapa mengikuti hukum-hukum Al-Quran dan hadis, mengingat Allah dia dengan hati dan lisan di dalam ketika tidak ada orang gitu ya, tidak ada orang, au khofa ataupun dia takut azab dari Allah yang ghaib, yang samar. Yang ghaib ini kan contohnya azab kubur, kita kan tidak pernah melihat tetapi dikabarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka barang siapa kok mempunyai ciri-ciri ini tadi, ciri-ciri beriman kepada Allah, beriman kepada risalah Rasulullah, kemudian mengikuti hukum Quran, selalu mengingat Allah dengan hati dan lisan dalam keadaan tidak ada orang, tetap saja dia mengingatnya, maka ataupun takut kepada adab yang engkau kabarkan dengan Al-Quran dan hadis, maka fabasyirhu, maka berilah kabar gembira, sesungguhnya Allah akan menghapuskan, akan mengampuni seluruh dosanya dan memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala dan memberinya pahala yang besar. Inna saat temene kita nahnu ya kita nuhyiku menghidupkan sapa kita al mauta ing mati ay fil kiamati tegese ing dalam kiamat wa fil qabri lan ing dalam kubur li jawabi mungkarin kanggo jawabi malaikat mungkar wa nakirin lan nakir au nuhyi utawa menghidupkan sapa kita al quluba ing ati al maitata kang mati bi indarika sebab oleh memperingatkan sira. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kamilah yang mencatat sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati.
Wanak tubuh, sesungguhnya kami mencatat. Ini lanjutannya. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Ya, Allah akan menghidupkan yang mati. Baik, nanti ini ada dua makna. Makna pertama adalah menghidupkan ketika yaumul qiyamah dan di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan juga bimakna batin, yaitu menghidupkan hati yang mati. Sebab memperingatkan apa yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad kepada pemilik kolbu tersebut, pemilik kulub tersebut. Apakah ada hati yang mati? Ya ada. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak menerima peringatan, hati yang tidak bisa menerima mauidhah, tidak bisa menerima nasihat yang baik. Ya, ini hati yang mati. Dan Allah lah yang akan menghidupkan hati-hati yang mati ini. Wanak tubuh lan bakal nyatet sapa kita. Wanak tubuh lan nyatet sapa kita maing barang kodamu kang wis dhisik sapa kaum wa atharohum lan ing labet-labete kaum. Nak murut teksim perintah sapa kita kiroman ing malaikat kang mulya katibina kang nyatet kabeh ayat tubuh kelawan yen to nyatet sapa kiroman katibi amalahum ing amal-amale kaum minal khairi saking kebaikan wa syarri lan kejelekan. Wa qala lan ngendika sapa ba'dul mufassirina, sebagian mufassir al muradu tekang den karepake bi atharihim kelawan lafal atharihim khutwatuhum iku jangkai kaum ilal masjid marang masjid kama kaya hadis kala kang ngendika sinten Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sababin nuzuliha ing dalam sebab turune ayat ana qabilatan satemene sebuah qabilah, sebuah kelompok minal ansori saking sahabat ansor syakau iku padha wadul, padha mengadu sapa qabilah minal ansori lan nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bu damanazilihim ing adohe rumahe qabilah minan ansor ilal masjid marang masjid wa aradu lan ngarepake sapa qabilah minan ansor ayab nau ing yen to bangun sapa qabilah minan ansor buyutan ing pira-pira omah indal masjid ing dalem sanding masjid fa anjala monggo nurunaken sinten Gusti Allah taala hadil ayata ing ikilah ayat wa hiya utawi hadil ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharohum fa ulima monggo den ngerteni min hadhihi saking ikilah ayat annaman satene wong atakang nekani sapa manil masjid marang masjid mimakanin baidin saking tempat baidin kang adoh yaku mongko ana apa sawabu ganjaran miman a'dhamu iku luweh agung miman ketimbang wong atakang nekani sapa man mimakanin saking panggonan koribin kang cedhak. Dan kami akan mencatat apa yang mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan. Allah akan memerintahkan, maksudnya adalah Allah memerintahkan malaikat-malaikat pencatat ya, agar mencatat amal-amal setiap orang, amal-amal mereka baik dari kebaikan maupun kejelekan. Sebagian mufasir mengatakan yang dimaksud dengan atharohum, berkas-berkas yang mereka tinggalkan itu adalah khutwatuhum ilal masjid, yaitu langkah kaki menuju masjid. Jadi Allah akan mencatat langkah kaki menuju masjid. Seperti apa yang disampaikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sebab turunnya ayat. Jadi dulu itu ada qabilah ya, tentang cerita yang diceritakan Ibnu Abbas. Dulu ada sebuah kelompok dari kaum Ansor itu mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, rumah kami itu jauh sekali ya Rasul. Bolehkah kami membangun rumah dekat masjid? Kemudian turunlah ayat ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat apa yang mereka lakukan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan. Mencatat langkah kaki mereka. Kalau berdasarkan riwayat ini. Maka dari ayat ini diketahui bahwa barang siapa menuju masjid dari tempat jauh, maka pahalanya akan lebih besar daripada orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Wa kamalan kaya hadis ruya kang den riwayatake apa mani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala eling-eling biru bakal ngabaraken sapa ingsun kumeng sira kabeh bima kelawan perkara yamhu kang menghapus sinten Allah Gusti Allah bi sebab ma'al khotoya ing pira-pira keluputan
wa turfa'ulan den angkat bi sebab ma apa darujatu pira-pira darujat. Isbahul wudu'i yaiku nyempurnakake wudu alal makarihi ing atase wektu kang den sengiti. Wa kasratul khutwati lan akeh jangkahan ilal masjid marang masjid. Wa tidoru sholati lan nunggu salat ba'da sholati sabadane salat. Wa kama lan kaya hadis kala kang ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi utawi luwih agunge menungsa ajron apane ganjarane luwih gedene menungsa ajron apane ganjarane fi sholati ing dalam salat amaduhum iku luwih adohe nas masyan apane mlakune ilal masjid marang masjid waladi lan wong yanta dirukang nunggu sapa alladzi as-sholata ing salat ba'da sholati sabatene salat hatta yusolli sehingga salat sapa alladzi ha ing salat ma'an imami sertane imam a'dhamu iku luwih gedhe apane ajron. Ini kalau dalam teks lain ajron ya, bukan ajrun. Kalau a'dhamu ajrin mungkin iku luwih gedhe ganjarane kalau ajrin. Minalladzi sang ketimbang wong yusolli kang salat sapa alladzi sumayanamu nuli turu sapa alladzi summa yusolli nuli salat sapa alladzi. Jadi tentang asarohum itu tadi kan bermakna langkah kaki. Ini juga selain dari sahabat Ibnu Abbas tadi, ini dalam hadis lain juga diceritakan ya, diceritakan bahwa Nabi pernah bersabda begini, ingatlah saya akan memberikan kabar kepada kamu semuanya tentang apa yang dapat meleburkan setiap kesalahan dan mengangkat derajat. Apa itu? Yang pertama adalah isbahul wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, ketika waktu yang tidak disenangi. Menyempurnakan wudu itu apa? Menyempurnakan wudu itu ya seluruh sunah-sunahnya dilakukan ya, dari istinsyak berkumur-kumur, membasuh tangan ya, membasuh telapak tangan, terus sampai kemudian 3 kali, sampai kemudian membasuh kepala, sampai kemudian berdoa. Ini namanya menyempurnakan wudu. Alal makarih ini maksudnya apa? Pada waktu dimana sesuatu yang dibenci. Maksudnya apa? Dingin luar biasa. Umpama waktu dingin sampean wudu gitu ya, kita wudu suruh 3 kali, waduh dinginnya kayak gini suruh 3 kali, biasanya cepat-cepat sing rukune saja ya, sing rukune saja yang dilakukan lah. Padahal kalau walaupun dingin tetap menyempurnakan, maka Allah akan Allah akan menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat mereka. Yang kedua yang dapat mengangkat derajat dan juga menghapuskan kesalahan itu adalah banyaknya langkah menuju masjid. Jadi semakin banyak langkahnya ya menuju masjid, ini maka semakin diangkat derajat oleh Allah. Ya, derajat oleh Allah. Ini sebagaimana hadis di bawahnya ini, a'dhamun nasi ajron fi sholati abaduhum masyan. Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang berada di jauh masjid, dari masjid kemudian dia pergi ke masjid, langkahnya itu semakin banyak. Dan kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang menunggu sholat pada sholat. Jadi kalau hitungannya menurut hadis ini abaduhum itu seperti ini. Kalau rumah kita itu dekat dengan masjid, umpama jarak 100 meter, kalau umpamanya satu jangkahan itu atau 1 meter itu dihitung 1 pahala, berarti dapatnya adalah 100 pahala. Tetapi kalau kemudian, ya ini kalau hitung-hitungannya seperti itu ya, kalau kemudian rumah kita itu 500 meter dari masjid, kemudian kita mendatangi masjid untuk sholat jamaah, maka langkah kita juga dihitungnya adalah 500 pahala. Begitu mungkin mungkin gambarannya seperti itu. Maka dari itu teman-teman yang rumahnya dekat masjid muter dulu ya 2 kilo gitu, nanti sampai masjid sudah selesai. Tetapi ya tetap dapat pahala muternya itu, tetapi tidak dapat pahala
jamaahnya nanti ya. Nah, yang selanjutnya adalah orang-orang yang menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat itu maksudnya adalah seperti ini. Anda sholat maghrib, ya kita sholat maghrib, terus kemudian untuk menunggu isya sekalian, kita membaca Quran, kita zikiran, ya kita tafakur, kita itikaf agar nanti bisa mengikuti sholat isya. Itu namanya intidharus sholat ba'das sholat, ya. Berbeda akan ketika kita sholat maghrib, habis itu pergi ngobrol atau tidur, kemudian kita sholat lagi, itu namanya tidak intidhar. Jadi intidhar itu memang menyengaja untuk menunggu dari satu sholat menuju sholat. Waru ya lan den cerita fi tafsirin ing dalam sebuah tafsir atharuhum utai lafal atharuhum, yakni ngersakaken sinten Gusti Allah ma ing perkara taroku kang ninggal sira kabeh min sunnatin, taroku kang ninggal sapa kaum min sunatin saking sebuah perlakuan, sebuah perbuatan, toladan, contoh hasanatin kang bagus, solihat hasanatin kang apik, solihatin tur bagus. Fa umila mongko den lakoni apa biha sunnah ba'da mautim sabadane matine kaum. Jadi dalam tafsir lain mengatakan yang disebut atharohum itu adalah apa yang dia tinggalkan dari sebuah perbuatan baik, ya, dari sebuah perbuatan baik setelah kematian mereka. Kama kaya hadis ruwiya kang den riwayatake apa mani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong sana itu membuat kelakuan, membuat contoh sapa man sunatan ing sebuah perbuatan, ing sebuah contoh hasanatan kang bagus, falahu mongko iku kedeman ajruha utawi ganjarane sunnah, wa ajruman lan ganjarane wong amila kang nglakoni sapa man biha kelawan sunnah, mimbadi saking sabadane man, ghaira ayang kusa saking tanpa kurang, ghaira ayang kusa min ujurihim syai'an, saking tanpa ngurangi sinten Gusti Allah min ujurihim saking ganjarane man amila wa man sana syai'an ing suwiji-wiji. Kalau dalam teks lain itu tidak syai'un tapi syai'un. Kalau syai'un berarti tidak ayang kuso tapi ayung koso, ya, jadi binanya bina majhul. Waman lan utai sapane wong sana iku memberikan contoh, memberikan perilaku sapa man sunatan ing sebuah perilaku, sebuah perbuatan sayatan kang elek, karena mongko ana alaihi iku ing atase man wijruha utawi dosane sunnah, wa wijruman lan dosane wong amila kang nglakoni sapa man biha kelawan sunnah, mimbadi saking sabadane man min khairi ayang kuso saking tanpa berkurangi sinten Allah min ujurihim min auzarihim saking dosa-dosane man sana wa man amila syai'an ing suwiji-wiji. Dalam riwayat lain yang disebut asar tadilah apa yang mereka tinggalkan. Apa yang mereka tinggalkan itu ada dua, sebagaimana dalam hadis Rasulullah. Jadi meninggalkan suatu yang jelek, meninggalkan suatu yang baik. Maka barang siapa meninggalkan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikannya dan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Contohnya gini, setelah kematiannya mimbadi atau setelah dia mencontohkannya. Contohnya gini, kita memberi pelajaran kepada orang, mengajari orang untuk melakukan sholat, ya. Kita mengajari orang untuk melakukan sholat sehingga orang yang kita ajari itu bisa sholat. Ketika kita sholat itu kan kita dapat pahala, kita mengajari juga dapat pahala. Lah, orang yang sholat ketika yang diajari itu bisa sholat, kemudian dia sholat, maka pahala orang sholat ini juga diberikan kepada kita yang mengajarinya, gitu ya, yang mengajarinya. Bahkan sampai setelah kematiannya, mimbadi pokoknya setelah diajari kok dilakukan, ya, orang yang ngajari ini dapat pahala terus menerus tanpa dikurangi sedikit pun. Pahala
dari yang melakukan ataupun yang mengikutinya. Makanya ini penting bagi kita untuk menyebarkan sesuatu yang baik, memberikan contoh yang baik, ini penting ya. Berbeda juga begitu juga orang yang mengajarkan kejelekan. Ketika orang mengajarkan kejelekan, maka pahala dosanya itu juga selain dosa untuk melakukan kejelekan tersebut, dosa orang yang mengikutinya juga akan dilimpahkan kepada orang yang mengajarinya. Contohnya ada seseorang mengajari cara mencuri, ya. Ketika dia mencuri dapat dosa, orang yang diajari kok ikut-ikutan mencuri, maka orang yang mengikutinya tadi dapat dosa dan juga diberikan juga kepada orang yang mengajarinya. Makanya pentingnya kita kita memberikan contoh yang baik, memberikan perilaku yang baik, meninggalkan berkas-berkas yang baik, terutama sekarang ya. Kalau sekarang itu meninggalkan perbuatan yang baik itu gampang ya. Ya karena apa? Kita ada media sosial. Termasuk saya membuat ini di YouTube, tidak hanya di dalam kelompok ngaji saja, tetapi di YouTube. Semoga ini menjadi sana sunatan. Saya ingin menjalankan hadis ini. Siapa tahu ada kebaikannya sehingga dapat memberikan sumbangan pahala ini ya bagi saya. Kalau ada jeleknya ya saya minta ampun kepada Allah, semoga dihindarkan gitu ya. Amin. Wa kullu syai'in lan ing saben-saben wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in lan ing saben suwi-wiji ahsayna ngitung sapa kita hu ing kullu syai' fi imamin ing dalam sebuah papan, ing dalam sebuah tempat mubinin kang nyata, ing dalam sebuah kitab mubinin kang nyata. Ayah hafizuna tegese ngreksa sapa kita hu ing kullu syai' wa adatna lan ngitung sapa kita hu ing kullu syai' wa bayyana lan jelasaken sapa kita hu ing kullu syai' fil lauhil mahfudhi ing dalam lauhil mahfud. Yakni ngersakaken sinten Gusti Allah laisa ora ana apa syai'un suci-wici mahfiyan iku tersembunyi min ilmina saking ilmune kita Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap sesuatu itu akan dicatat oleh Allah dalam tempat yang sudah jelas di Lauhil Mahfud. Allah akan menjaganya, Allah akan menghitungnya, Allah akan menjelaskannya. Oh, besok di yaumil kiamah kamu itu pernah melakukan ini, yang baik ini, yang jelek ini. Dan bagi Allah, yakni sesungguhnya Allah itu menginginkan bahwa tidak ada sesuatu itu yang tersamarkan, yang tersembunyikan dari ilmu Allah. Artinya apapun kebaikan kita akan dicatat oleh Allah, walaupun orang lain tidak tahu, tetapi tetap akan dicatat oleh Allah. Apapun kejelekan yang kita lakukan, walaupun orang lain tidak tahu, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga ayat ini mengingatkan kepada kita untuk terus melakukan sesuatu yang baik agar catatan kita nanti yang diperlihatkan kepada kita juga baik. Jadi hari ini kita mempelajari, kita mengkaji 1, 2, 3, 4, ada 4 ayat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyaynahum fa hum la yubsirun. Jadi ini bercerita tentang, sekilas ini ya kesimpulannya, bercerita tentang orang-orang musyrik, yang orang-orang kafir Quraisy yang ingin mencelakai Rasulullah dan kemudian ditutup di antara mereka. Dia tidak melihat Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu juga yang selanjutnya, ayat selanjutnya wasawaun alaihim adartahum lam tungdirhum la yu'minun. Ini ayat yang menekankan bahwa baik Rasulullah itu mau memberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman, tidak akan mengingkari, tidak akan mengimani kerasulan Allah, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ayat pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini kan kemarin penyebabnya adalah karena tidak percaya kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya ayat 11, innama tungdiru man ittaba'a dzikra wa syarahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Jadi pemberian peringatan itu hanya akan
hanya akan memberikan bekas, memberikan dampak kepada orang-orang yang beriman saja kepada Allah. Orang-orang yang menyebut Allah di dalam waktu tidak ada orang, mafian, baik dengan lisan maupun hati. Jadi orang berzikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Syukur-syukur keduanya ya, syukur-syukur keduanya. Makanya ketika kita zikiran itu banyak, repeat Allah 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 atau la ilaha illallah sampai ribuan kali, semoga di antara ribuan tadi kali tersebut, kenapa perlu diulang-ulang, perlu adanya repeat gitu ya, ada pengulangan itu, biar dari 1000 mosok tidak ada yang dua-duanya nyambung gitu. Mungkin ada orang yang hanya lisan saja, hatinya nggak tahu kemana, pikirannya nggak tahu kemana, tetapi dari 1000 itu mungkin ada sama-sama. Nah ini ya, lisan dan juga hatinya. Dan orang-orang yang seperti ini akan diberikan maghfirah oleh Allah dan pahala yang besar. Dan Allah lah yang menghidupkan, ayat selanjutnya, dan Allah lah yang menghidupkan yang mati dan mencatat apa yang mereka lakukan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan. Ini tadi berkaitan dengan berkaitan dengan salah satu tafsirnya adalah orang-orang yang pergi ke masjid. Jadi langkahnya semakin banyak, maka akan semakin dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Oleh karena itu, semoga kita dapat memperbaiki perilaku kita dan perbuatan kita, sehingga kita yang lebih banyak dicatat adalah catatan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu jelas murni dari saya, dan kalau ada kebenaran, kebaikan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan besok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.